Halo teman-teman, apa kabar? Sehat ya? Ya, kita kembali lagi belajar tentang kelainan pada mata, tapi kali ini belajar tentang hipermetropi, rabun dekat. Seperti apa rabun dekat itu? Silakan. Begini, kamu misalnya berada di dalam mobil, setir yang dekat dengan mata kamu terlihat kabur. Tetapi gunung yang berada di kejauhan malah terlihat jelas. Begitu. Itu kondisi pengidap hipermetropi. Kenapa ini bisa terjadi? Yang dekat kabur, yang jauh malah jelas. Nah, itu karena lensa mata bentuknya terlalu pipih, begitu. Kemudian selain itu, bola mata bisa juga karena terlalu pendek ya, yang terlalu nih. Normalnya kan mata itu begini nih ya. Tapi pada hipermetropi mengecil dia. Selain itu juga bisa karena otot siliaris ini. Otot-otot ini yang menahan lensa. Jadi kalau ototnya lemah, jadi dia tidak bisa berakomodasi maksimum. Begitu. Alhasil, apa yang terjadi? Cahaya yang sampai ke lensa nanti diteruskan, bayangannya itu jatuh di belakang retina. Normalnya kan harus pas di retina. Ini pada hipermetropi jatuhnya bayangan berada di belakang retina. Itu yang menyebabkan bayangan benda terlihat kabur. Begitu. Ada banyak beberapa cara ya untuk menangani atau memperbaiki kondisi hipermetropi. Salah satunya dengan begini nih, LASIK. Tidak hanya hipermetropi ya, miopi dan cacat mata lainnya, itu bisa dibantu dengan LASIK sekarang ini. Nah, tetapi fokus kita sekarang bukan di sana. Kita akan fokus ke bagian kacamata. Sebelumnya kita lihat dulu ini kondisi diagramnya ya. Mata kita kalau normal itu begini. Ya, kalau hipermetropi seperti ini. Bendanya sama-sama dekat, di dekat mata. Tetapi untuk yang normal, dia jatuhnya di retina. Kalau yang hipermetropi, jatuhnya di belakang retina. Ini bisa dibantu dengan lensa, yaitu lensa konveks atau lensa cembung kacamata positif. Nih, ini dia setelah dipakaikan kacamata, maka objeknya nanti bayangannya jatuh tepat di retina di sini. Untuk mengukur ketebalan atau kekuatan lensa yang kita butuhkan, itu pakai rumus ini nih. P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Di mana P adalah kekuatan lensa, SN titik dekat normal yang nilainya 25, dan PP adalah titik dekat mata. Begitu. Untuk SN ini nanti, kalau dia diketahui nilainya di soal, berarti ikut soal. Kalau tidak diketahui, berarti kamu harus ingat, itu maksudnya adalah 25. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Titik dekat seseorang adalah 2 meter. Ini harus kita ubah ke sentimeter, berarti kali 100. Nilainya menjadi 200. Berapa kekuatannya? Nah,
Ini tadi adalah PP. Oh, kurang rapi ya. Diketahui PP sama dengan 2 meter. SN-nya berarti ini pasti 25. Ditanya PP. Ditanya kekuatan, P. Jawab. P sama dengan, kasih dulu persamaannya ya. Lalu kita masukkan angkanya. 100 per 25 dari sini ya. Dikurang 100 per PP-nya berapa nih? 200. Ini tidak perlu disamakan penyebut karena ini bisa dibagi. 100 bagi 25 kan 4. 100 bagi 200 itu 0,5. 4 dikurang 0,5, 3,5 dioptri. Begitu. Kita lanjutkan nomor 2. Diketahui kekuatan lensanya 1/3. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa 7/3 dioptri. SN-nya dia sudah pakai kacamata, jadi dia mampu melihat jarak 30 katanya. Berapa titik dekatnya? Tulis dulu persamaannya. P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Masukkan loh. 7/3 sama dengan 100 per 30 dikurang 100 per PP. Ini bisa mati ya. Jadi kita angkut ke sini. 7/3 sama dengan 10/3 dikurang 100 per PP. Ini kita pindah ke ruas kiri. Tadi dia negatif, ya. Kita pindahkan ke sini. Pindah lewat sama dengan jadi positif ya. Lalu ini juga begitu, dipindahkan ke ruas kanan supaya bisa kita kalkulasikan. Berarti 100 per PP sama dengan 10 kurang 7. Ini kan sudah sama penyebutnya. Berarti boleh langsung. 3 bagi 3 nilainya kan 1 ya. Jadi 100 per PP sama dengan 1. Ini pindah ke sini. 100 sama dengan 1 kali PP. Jadi PP-nya sama dengan 100 cm. Begitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Wallace terbiasa menggunakan kacamata berkekuatan 1,5 dioptri. Tetapi hari ini dia merasa pusing. Jadi harus diganti kacamatanya 2,5. Oke, berarti ada dua keadaan ya. Pertama, tadi kekuatannya adalah 1,5 dioptri. PP-nya, SN-nya kan tidak diketahui. Berarti kita pakai 25. Maka P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Kita nyari PP ini ceritanya. 1,5 sama dengan 100 per 25 dikurang 100 per PP. 1,5 sama dengan 4 dikurang 100 per PP. Kita pindah ya, pindah ruas. 100 per PP sama dengan 4 dikurang 1,5
100 per PP berarti nilainya adalah 4 kurang 1,5 itu 2,5 ya. Kita lanjutkan. 100 per 2,5 sama dengan PP. Ganti, pindah tempat mereka. Gimana cara mengerjakan ini? 2,5 diubah menjadi pecahan biasa. 25 per 10 ya. Sehingga ini bisa dikerjakan dengan cara tanda baginya diubah jadi kali dengan catatan ini dibalikkan. Tadi 25 per 10, sekarang 100 per 25. Sama dengan ini sisa 4 ya. 4 kali 10, 40 cm. Itu dia PP-nya. Sekarang keadaan kedua. Keadaan kedua, P-nya itu berubah jadi 2,5 dioptri. Oh, ini sepertinya ada kesalahan di soal ya. Oke, tidak apa-apa. Kita pakai P sama dengan 2,5 dioptri. Kemudian SN-nya adalah berapa itu? Tidak ada di soal, maka kita tulis 25 cm. Kita masukkan ke rumus 100 per SN dikurang 100 per PP. Ini masuk 2,5 sama dengan 100 per 25 dikurang 100 per PP. Jadi 2,5 sama dengan ini dibagi menjadi 4 ya. Dikurang 100 per PP. 100 per PP pindah tempat sama dengan 4 dikurang 2,5. Jadi hasilnya adalah 4 kurang 2,5 sama dengan 1,5. Ini kita bisa cari PP-nya menjadi 100 per 1,5. Oke, PP sama dengan, supaya gampang kita ubah, ini menjadi 15 per 10. Jadi PP-nya sama dengan 100 kali 10 per 15. Kira-kira ini berapa? 67 lah ya, digenapkan. Nah, yang ditanya tadi adalah, dari sini kita simpulkan bahwa titik dekat mata Wallace bergeser sejauh, tadinya kan 40, sekarang jadi 67. Maka pergeserannya tinggal dikurang loh. Berapa? 67 kurang 40, 27 cm. Begitu dia. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut. Contoh soal yang terakhir. Felix memakai kacamata berkekuatan P sama dengan 2 dioptri. Akan tetapi dia lupa bawa kacamata. Agar bisa membaca, maka bukunya harus diletakkan sejauh SN-nya tidak diketahui ya, berarti kita anggap 25. Ditanya PP. Gimana persamaannya tadi? P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Masukkan 2 sama dengan 100 per 25. Dari sini dikurang 100 per PP. 2 sama dengan 100 bagi 25 adalah 4. Ini kita pindah 100 per PP sama dengan 4 kurang 2. 100 per PP
sama dengan 2. Kita pindahkan. PB sama dengan 100 bagi 2. Ini 50 cm lah. Jadi si Felix kalau mau membaca supaya bisa terlihat jelas, dia letakkan bukunya sejauh 50 cm di depan matanya. Itu dia. Coba kamu berlatih dulu satu soal, kerjakan, kemudian tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.